Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220160644012 dari PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah nilai-nilai patriotisme Bank Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengertian patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroisme dan patriotisme dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Ini dikutip dari Pratiwi tahun 2021 halaman 24. Hakikat Hakikat Proklamasi dan revolusi kemerdekaan pada hakikatnya merupakan manifestasi dan kemampuan rakyat Indonesia. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 menurut Abdul Karim dan Nuryadi tahun 2006 halaman 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patiralis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Tiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang selanjutnya ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Yang selanjutnya adalah terkait nilai. Nilai di sini ada dua, yaitu nilai dasar dan nilai operasional. Nilai-nilai dasar meliputi semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila dan semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan, menurut Abdul Karim dan Nuryadi tahun 2006 halaman 24. Sedangkan nilai-nilai operasional adalah nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai operasional tersebut antara lain: 1. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. Ini menurut Abdul Karim dan Nuryadi tahun 2006 halaman 24. Yang selanjutnya adalah lahirnya nasionalisme. Sebagai ideologi modern, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominan di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Semenjak itu, beberapa kerajaan feodal mengalami proses integrasi menjadi negara kebangsaan atau nation state yang wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam sistem pemerintahan yang sama. Sejak itu, di negara-negara Eropa dan Amerika bermunculan pula gerakan-gerakan kebangsaan dan segera menjalar ke Asia. Hal ini disebabkan ampuhnya nasionalisme sebagai ideologi yang dapat mempersatukan banyak orang di negeri-negeri jajahan dalam menentang kolonialisme. Yang selanjutnya adalah nasionalisme Indonesia.
Walaupun persatuan Indonesia telah bertunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam arti yang sebenarnya, seperti kita pahami sekarang ini, secara resminya baru lahir pada permulaan abad ke-20. Ia lahir terutama sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme dan karenanya merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial VOC dan Belanda yang terutama digerakkan oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin agama Islam. Unsur-unsur nasionalisme Indonesia menurut Waston, Margono, dan Rahmani tahun 2008 halaman 74 mencangkup hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesatuan atau unity yang mentransformasikan hal-hal yang bineka menjadi seragam sebagai konsekuensi dari proses integrasi. Yang kedua, kebebasan atau liberty yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian. Yang ketiga, kesamaan atau equality yang merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter. Yang keempat, kepribadian atau identity yang lenyap disebabkan dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir adalah pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan martabat di tengah bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Membina kerukunan hidup antar sesama manusia. 2. Tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 4. Menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. 5. Tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan kepada orang lain. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya, bersikap toleransi kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. Dan yang terakhir, mempersilahkan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. Ini menurut Samosir tahun 2023 halaman 173. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Kemudian sikap membantu dan sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih.
Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Kemudian, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian, tidak bersikap semena-mena, mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, berbagi makanan pada yang membutuhkan, membantu panti asuhan dan panti jompo, dan lainnya. Kemudian, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, membela kebenaran, dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini menurut Samosir tahun 2023 halaman 173. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila ini mengandung nilai persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. B. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu. E. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. F. Mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. G. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Ini menurut Samosir tahun 2023 halaman 174. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng warna hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila ini mengandung nilai kerakyatan. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain, menghargai masukan orang lain, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada, memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang dipilih, wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat, dan yang terakhir, menghindari hasil walkout dalam musyawarah. Ini menurut Samosir tahun 2023 halaman 173. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan yang termuat dalam Pancasila sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Tidak bergaya hidup mewah. B. Tidak boros. C. Bekerja keras. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dihadapi orang lain. F. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. G. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan H. Mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja dan juga membantu akses sandang, pangan, dan papan yang merata. Ini menurut Samosir tahun 2023 halaman 173. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam pembuatan PPT ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.